saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kita siap ya untuk kita menyambut Tuhan Yesus di pagi hari ini dengan kita penuh sukacita mencari wajah Tuhan, dan kita mengangkat suara pujian penyembahan kita kepadanya, karena Dialah Juru Selamat hidup kita. Dialah kekasih jiwa kita yang selalu selama ini menyertai hidup kita. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur pagi hari ini ya Bapa. Kami datang semua Tuhan, anak-anak-Mu di pagi hari ini Tuhan, sambil Tuhan kami Tuhan menyiapkan Tuhan segala tanggung jawab kami, hidup kami dalam dunia ini bekerja. Tuhan Yesus sebagai tanggung jawab sebagai manusia, Tuhan kami akan siapkan diri Tuhan. Namun lebih lagi Tuhan, kami akan memberi yang lebih baik lagi selain tanggung jawab kami bekerja. Kami akan mencari wajah-Mu, karena Engkau Tuhan Yesus kekuatan kami, hidup kami. Tanpa Tuhan apapun yang kami kerjakan pun, tanpa Tuhan kami tidak akan mampu. Dan kami tidak akan Tuhan Yesus Bapa baik kami melakukannya. Namun kami mau mencari wajah-Mu Tuhan pagi hari ini, sambil mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan iblis mengganggu ibadah doa pagi kami pada hari ini, baik kami anak-anak-Mu yang ada di rumah maupun kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami sekeluarga ya Tuhan, kami tanggalkan segala Tuhan beban berat dari kuasa iblis yang coba mencuri hati pikiran kami terpatahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa Yesus, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, amin, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Inilah penyembahan kami anak-anak-Mu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kami serahkan hidup kami di hadapan-Mu, serahkan hidupku kepadamu. Biarlah untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan Yesus, sembah Kau ya Bapa. Tuhan, ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami persembahkan tubuh kami pagi hari ini, segala pujian, segala perkataan kami, mulut kami, tangan kami, amin. Persembahan kami mengangkat tangan-Mu, kudus, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari kita sembah Tuhan dengan mengangkat tangan dan wajah kita. Amin Tuhan, Tuhan ku sembah
kasih Bapa, Engkau begitu sangat baik. Engkau telah selamatkan hidup kami hari demi hari Tuhan. Kami melewati Tuhan hidup kami Tuhan. Kami rasakan banyak pertolongan-Mu. Kami tak mau lupakan segala kebaikan Tuhan. Pengorbanan-Mu yang paling utama yaitu Engkau mati di kayu salib, menebus dosa kami. Hidup-Mu hanya untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini biar kami mau membalas kebaikan-Mu, cinta-Mu Tuhan, dengan kami mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyanyikan pujian bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang menyiapkan Tuhan hari ini mereka, Tuhan hidup mereka untuk bekerja. Biarlah hari ini sebelumnya kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau nyanyikan pujian, ku tak dapat lupakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Oh haleluya Yesus. Ku tak dapat lupakan, amin Bapa, kebaikan yang ku terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau tulus menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Bapa, ku apa adanya, haleluya. Kekuatan kasih-Mu nyata, Kau memulihkan hidup kami, Kau selamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Kau Tuhan yang memandang hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalam hidup kami, anak-anak-Mu kami semua Tuhan. Lalu amin. Ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Kami terus mencari wajah-Mu, merendahkan diri, memandang-Mu, memuji menyembah-Mu. Di bagiku yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi katakan, ku tak dapat lupakan segala kebaikan Tuhan Yesus. Ku tak dapat lupakan. Inilah pujian kami Tuhan Yesus. Kebaikan yang ku terima, amin Bapa. Pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, amin.
berikan pada Tuhan. Ku persembahkan kepadamu, oh Yesusku, Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah landasan hidup kami. Kami percaya Tuhan berikan kemenangan, kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya. Baik, kita satu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh bangun pagi, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami ingin dengar firman Tuhan, biar firman Tuhan boleh menguatkan dan mengokohkan hidup kami, agar hidup kami boleh tetap kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, shalom saudara, selamat pagi, selamat mengikuti kembali Mesbah Doa Pagi. Kita akan sama-sama saudara mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, saudara, saya akan bacakan di sini. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Saudara, firman Tuhan mengatakan supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Saudara, firman Tuhan selalu mengingatkan kita di dalam menghadapi kesulitan dan kesusahan, kita tidak boleh goyah iman saudara dan saya, ya, karena dikatakan bahwa kita dalam menghadapi kehidupan ini harus saudara siap dalam menghadapi penderitaan, ya. Saudara, bagaimana kita dapat tetap teguh, ya, kemudian kita berdiri dalam iman, saudara, tidak goncang iman kita dalam menghadapi kesusahan ini. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa kita ditentukan untuk itu. Artinya adalah kita harus siap menghadapi penderitaan, ya. Di ayat yang keempat kita akan baca, sebab juga waktu kami bersama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi, ya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa Rasul Paulus katakan bahwa kepada jemaat di Tesalonika dikatakan, waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu memang telah terjadi, ya. Saudara, untuk menjadi pengikut Yesus kita harus siap menghadapi penderitaan, ya, terlebih oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus, karena juga kita hidup di dalam kebenaran, ya. Saudara, justru oleh penderitaan itulah yang diizinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, ya, membuat iman kita semakin kuat, semakin kokoh, saudara, ya. Ya, apabila kita menang atas ujian iman ini, ya. Di dalam Yakobus katakan, surat Yakobus, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, karena ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ya, menghasilkan kesabaran, ya. Dikatakan biarlah ketekunan atau kesabaran itu memperoleh buah yang matang,
sehingga engkau menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun juga. Artinya, saudara dan saya, kita boleh mengalami kedewasaan di dalam kerohanian kita lewat penderitaan yang diizinkan terjadi. Apabila kita boleh menang dalam ujian iman ini, saudara tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Saudara dan saya, firman Tuhan tadi mengingatkan bagaimana kita dapat teguh berdiri dalam iman dan tidak bergoncang dalam menghadapi kesusahan ini. Saudara, yang pertama kita harus siap menghadapi penderitaan. Hanya orang-orang yang tidak siap menghadapi penderitaan, dia akan tergoncang imannya. Kita tahu firman Tuhan katakan, bukankah manusia harus bergumul hidupnya di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Firman Tuhan mengatakan ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ya. Jadi saudara, itulah kehidupan kita selama kita hidup di bumi ini. Di dalam kita menghadapi, saudara, pergumulan, jangan kita, saudara, goyah iman kita. Dan di dalam kita, saudara, mengalami kelimpahan, ya, kesenangan, saudara, jangan kita lupa akan Tuhan, ya. Nah, inilah yang firman Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Yang kedua adalah kita menang saat dicobai oleh si penggoda, yaitu iblis, ya. Saudara, bagaimana kita dapat teguh berdiri dalam iman dan tidak bergoncang menghadapi kesusahan hidup ini? Yang pertama, kita harus siap mengalami penderitaan, ya. Karena memang penderitaan itu sebagai alatnya Tuhan yang diizinkan terjadi untuk mendewasakan saudara dan saya. Ya, penderitaan itu, saudara, memang adalah satu bagian dalam hidup saudara dan saya selama kita hidup di dunia ini, ya. Nanti kalau kita berada di langit baru dan bumi yang baru, dikatakan tidak ada lagi ratap tangis dan air mata, ya. Saudara, selama kita hidup di dunia, kita pasti bergumul. Ya, itulah sebabnya hati kita tidak boleh melekat pada dunia ini, ya. Kita memiliki pengharapan kita akan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Saudara, yang kedua adalah menang saat dicobai oleh si iblis, yaitu si penggoda. Di ayat yang berikutnya, di ayat yang kelima, itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Saudara, Rasul Paulus mengirim Timotius, anak rohaninya, untuk melihat keadaan saudara jemaat di Tesalonika yang saat itu mengalami kesukaran hidup dan penganiayaan oleh karena nama Tuhan Yesus. Saudara, Rasul Paulus dikatakan khawatir, ya, kalau ya dikatakan bahwa mereka tergoda, dicobai oleh si penggoda, yaitu iblis, ya. Karena senjata iblis itu adalah ketawaran hati, membuat iman daripada saudara, ya, orang-orang percaya itu supaya imannya itu goyah, ya, meninggalkan Tuhan pada akhirnya. Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pada akhir zaman, saudara, di zaman akhir ini akan banyak orang yang murtad meninggalkan Tuhan karena mereka nggak kuat di dalam menghadapi penderitaan, mereka tidak kuat di dalam menghadapi penganiayaan, saudara, oleh karena nama Tuhan Yesus. Namun bagi kita, saudara, yang selalu berharap kepada Tuhan, yang tetap berpegang teguh pada iman kita kepada Tuhan Yesus, saudara, ya, kita tidak boleh goyah iman kita, saudara, karena Tuhan sudah mengingatkan bahwa untuk menjadi pengikutku, ya, bahwa engkau akan menderita aniaya, supaya engkau jangan tawar hati. Aku sudah mengingatkan kepadamu, ya, seperti apa yang aku alami. Saudara, tidak ada jalan menuju kemuliaan tanpa jalan salib. Ya, firman Tuhan katakan kalau engkau mau menjadi pengikutku, engkau harus menyangkal diri dan memikul salib. Itulah penderitaan. Saudara dan saya,
Biarlah kita teguh berdiri di dalam Tuhan dan tidak goyah. Ya, kita harus siap menghadapi setiap kesulitan dan kesukaran hidup, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan memelihara hidup saudara dan saya. Yang kedua, kita harus menang atas cobaan daripada iblis yang ingin membuat kita tawar hati, yang membuat kita khawatir dan membuat kita kecut di dalam menghadapi kesukaran, kesulitan hidup. Karena firman Tuhan katakan, saudara, ya banyak orang akan murtad oleh karena imannya kepada Kristus, oleh karena kesusahan-kesusahan hidup ini. Saudara, hanya firman Tuhan sebagai senjata kita untuk dapat melawan tipu daya iblis, saudara. Ya, firman Tuhan katakan bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kita percaya di setiap penderitaan yang diizinkan terjadi, ada maksud Tuhan di balik semuanya. Dia ingin menyatakan kuasanya. Dia ingin menguatkan saudara dan saya. Dia ingin saudara dan saya lebih mengenal Dia akan Tuhan. Saudara mengalami Tuhan, kasih-Nya, kemurahan-Nya, belas kasihan-Nya, penghiburannya, saudara, supaya saudara benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi, bahwa merasakan bahwa mengalami Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Tuhan Yesus yang selalu beserta dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan katakan Dia tidak akan tinggalkan kita. Saudara, yang ketiga adalah, saudara, bagaimana kita tetap teguh berdiri dalam iman dan tidak goyah menghadapi kesusahan hidup. Yang ketiga, hiduplah dalam iman, saudara, ya, dalam iman dan kasih seorang terhadap yang lain. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-6 yang berikutnya. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kami dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Saudara, saat Rasul Paulus mendengar, ya, daripada Timotius keadaan saudara mereka, ternyata mereka tetap hidup di dalam iman dan kasih, sehingga iman mereka tidak goyah, saudara. Hidup dalam iman dan kasih yang membuat jemaat di Tesalonika dapat kuat dan teguh berdiri dalam iman, saudara, ya. Iman mereka kepada Tuhan dinyatakan melalui kasih mereka seorang terhadap yang lain. Mereka dapat saling menguatkan di dalam penderitaan, saudara. Mereka menguatkan satu dengan yang lain. Mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain, saudara. Sehingga kesatuan mereka di dalam kasih ini yang membuat mereka teguh berdiri di dalam iman. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita harus bersatu, ya, dan yang mempersatukan itu adalah kasih. Sebagai orang percaya, baiklah kita boleh saling mendorong, kita boleh saling menguatkan, kita boleh saling meneguhkan, saudara, kita saling memperhatikan, kita saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya kita masing-masing saling menguatkan, saling mendoakan, saudara, ya, sehingga iblis tidak bisa, saudara, dia menyusup dan membuat kita tawar hati, saudara. Kita harus bersatu, ya, saudara. Inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengokohkan dan menguatkan hidup kita. Bagaimana iman kita tetap teguh berdiri dan tidak goyah menghadapi kesusahan zaman akhir ini, saudara. Tidak bergoncang. Pertama, kita harus siap menderita. Memang manusia harus bergumul di bumi, tapi dalam penderitaan itu Tuhan menyertai saudara dan saya. Ya, Dia memberikan kekuatan dan penghiburan. Dia memberikan jalan keluar dan kemenangan bagi saudara dan saya. Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan, membentuk karaktermu semakin dewasa, kuat di dalam Tuhan. Saudara, yang kedua, kita harus menang menghadapi tipu daya iblis, saudara, yang selalu ingin menggoda dan menjatuhkan kita, saudara. Dengan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, terus kita mengalahkan iblis. Apabila dia menyerang dalam hati dan pikiran kita, saudara, kita tidak membiarkan hati kita tawar hati, tapi kita harus melawan iblis. Dikatakan lawanlah iblis dengan iman yang teguh, saudara. Ya, saudara, kita tidak mau hidup kita terpuruk, tapi kita tetap kuat di dalam Tuhan, oleh karena firman Tuhan yang menjadi senjata kita dalam melawan tipu daya iblis. Yang ketiga adalah
kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersatu saudara. Hidup di dalam iman dan kasih. Hidup dalam iman percaya pada Yesus harus dinyatakan kepada sesama dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mendoakan saudara, saling mendorong dan saling membantu. Ini yang membuat iman kita tetap teguh di dalam Tuhan dan tidak akan goyah. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan terus mengingatkan, meneguhkan kami, supaya kami tetap teguh berdiri di dalam iman percaya kami kepadamu dan tidak goyah oleh karena kesusahan-kesusahan hidup ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kami kekuatan, jalan keluar dan kemenangan bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Ada perbedaan antara orang beribadah dengan yang tidak. Dan kami percaya Tuhan bahwa bagi orang percaya penderitaan pun dapat Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam menjalani hidup sepanjang hari ini berikan kepada kami kemenangan. Dan inilah iman kami Tuhan yang memberikan kami kemenangan sepanjang hari ini akan penyertaan perlindungan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Yang lemah Tuhan saat ini, aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kuatkan. Yang susah saat ini Tuhan, saat ini Roh Kudus Tuhan bekerja memberikan penghiburan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa yang sakit Tuhan, ulurkan tangan-Mu Tuhan dan menyembuhkan saat ini ya Tuhan. Terima dengan iman-Mu di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus. Sakit penyakit saat ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam kekurangan kami berdoa, biarlah Tuhan membukakan pintu-pintu langit Tuhan untuk memberkati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Memberikan kepada kami jalan keluar dan kemenangan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, yang saat ini iman yang goyah Tuhan kuatkan mereka Tuhan. Perkatakan firman Tuhan siang dan malam, ingat janji-janji Tuhan dan pegang itu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan teguhkan kembali ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kesusahan tidak akan menggoyahkan kami ya Tuhan sebagai pengikut-Mu Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih Tuhan Yesus. Kesusahankah, penderitaankah, mara bahayakah, pedangkah, penganiayaankah, tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan, kami berdoa bagi pemimpin kami, Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden dan para menteri yang membantunya. Demikian juga kami berdoa buat TNI Polri Tuhan yang sedang mengamankan Tuhan COVID ini ya Tuhan. Kau pakai kami semua ya Tuhan, kepala-kepala daerah Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Berikan hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan pemerintahan. Presiden kami berikan hikmat daripada-Mu dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang diambil, dan biarlah itu berasal daripada Tuhan. Kami memberkati bangsa ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya bangsa ini dapat keluar dari krisis ekonomi ya Tuhan. Bangsa ini dapat menang mengatasi pandemi COVID ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa dan mengucap syukur. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Baik saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui tayangan Mesbah Doa Pagi ini, saudara bisa men-share, membagikan kepada sesama kita, supaya Mesbah Doa Pagi ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.